Kita ketemu kembali dengan kuliah online mekanika fluida 1 ya, karena sekarang adalah mendekati Lebaran, kita online saja. Siapa tahu ada yang sudah mulai mudik, silakan mudik untuk bertemu keluarga yang ada di rumah. Bisa melihat video ini, jadi tanpa harus menunggu-nunggu lama di kampus, tetapi Anda boleh segera mudik dan semoga ketemu keluarga besar, saudara, orang tua, dan lain sebagainya dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Untuk bab 3 ini kita akan belajar aliran fluida viskus di dalam saluran tertutup. Kalau yang kemarin adalah aliran fluida non viskus. Nah, kalau yang sekarang adalah viskus. Nah, viskus itu diartikan di sini bahwa fluida yang mengalir itu memiliki kekentalan atau viskositas. Nah, apa saja materinya Anda bisa lihat di RPS yang ada di daring. Nah, itu terdiri dari beberapa hal, yaitu seperti kerugian tekanan pada saluran, kerugian tekanan pada aksesoris pipa seperti belokan, bengkokan, kemudian pipa disusun berseri, kemudian pipa paralel. Ya, ini ada beberapa beberapa materi untuk bab 3 ini, tetapi ini materi juga sudah ada di daring. Jadi SIDE Anda tinggal mendownload saja di daring, lalu bisa dipelajari sendiri. Jadi dengan belajar sendiri, dengan melihat video ini, harapannya adalah bahwa Anda menjadi lebih paham. Yang kita akan pelajari pertama ini adalah pertama bagian ini maksudnya ya, adalah kerugian tekanan dan faktor gesekan. Jadi ini ada kerugian tekanan. Jadi kalau Anda memiliki aliran di dalam sebuah saluran, entah itu pipa bulat maupun pipa tidak bulat, itu akan mengalami kerugian aliran, di mana pada tekanan sisi masuk itu biasanya adalah lebih tinggi, kemudian tekanan sisi keluarnya lebih rendah. Nah, dari tekanan tinggi menjadi rendah inilah karena terdapat kerugian tekanan. Nah, kerugian ini bisa diakibatkan oleh faktor gesekan. Gesekan antara fluida itu sendiri, kemudian gesekan dengan dinding-dinding pipa. Nah, itu yang menimbulkan tekanannya menjadi drop atau turun, sehingga mengalami kerugian tekanan. Ya, dari persamaan kerugian tekanan adalah seperti ini. Seperti ini ya, ini dalam bentuk matematisnya adalah seperti ini. Kemudian kalau setelah jadi dari tadi ya, jadi seperti itu, kemudian kita rubah menjadi seperti ini, kemudian menjadi seperti ini. Nah, ini jika kondisi kontinuitas dan tak mampat. Jadi jika fluidanya adalah memenuhi hukum kekekalan massa atau kontinuitas dan alirannya tidak mampat. Kalau alirannya mampat tetap pakai ini persamaannya, tapi kalau alirannya tak mampat seperti air misalkan, atau oli misalkan, atau minyak ya memiliki mampat juga sebetulnya, tapi sangat kecil sehingga kemampatannya itu diabaikan, sehingga disebut tak mampu mampat.
Nah, kalau dia menjadi tak mampu mampat, maka suku kedua, ketiga di sebelah kanan tanda sama dengan jadi ini. Kedua, ya, ketiga ini menjadi 0. Sehingga delta P per dx, nah dx-nya ini kalau dia dalam pipa adalah merupakan panjangnya. Kemudian dp ini merupakan delta P-nya, yaitu penurunan tekanan. Jadi penurunan tekanan dibagi panjang pipa itu sendiri sama dengan 4 per D kali tonol. Tonol ini adalah tegangan geser. Nah, untuk aliran yang telah berkembang penuh sudah developing flow, fully developing flow ya, fully developed flow itu persamaan yang digunakan adalah ini. Nah, delta P sama dengan F dikalikan L dibagi D dikalikan rho ini densitas, kemudian dikalikan kecepatannya kuadrat dibagi 2. Inilah kerugian tekanan atau sering disebut dengan pressure drop. Lah, pressure drop ini, delta P ini satuannya adalah Pascal. Jadi satuan daripada pressure drop atau penurunan tekanan atau kerugian tekanan adalah Pascal. Apakah ada satuan lainnya? Ada, tetapi pressure drop-nya harus dirubah, dinyatakan menjadi head loss. Nah, kalau dinyatakan dengan head loss, nanti satuannya adalah tidak lagi Pascal tetapi meter. Ya. Ini kita ke bawah ini. Nah, ini. Jadi kalau ini satuannya adalah Pascal, kalau yang ini satuannya adalah meter. Jadi delta P dibagi gamma itu menjadi FL per D P kuadrat per 2G. Kalau delta P-nya adalah ini, lalu dibagi gamma. Gamma itu rho kali G. Ya, gamma itu adalah berat jenis, yaitu rho kali G. Nah, sehingga di sini nih, ini jelaskan kembali, satuannya adalah Pascal disingkat PA, sedangkan net loss satuannya dalam meter kolom. Lalu tonol tadi kan ada tonol ya, tonol itu sama dengan ini, sama dengan ini, persamaan 3,3, 3,3 dan 3,4 digabungkan maka diperoleh tonol. Jadi tadi tonolnya belum tahu. Nah, ini dari sini ya, dari sini ini 33 dan 3,4 ya, 33 dan 3,4 digabungkan maka tonolnya ketemu. Tonolnya ketemu, yaitu F rho V kuadrat dibagi 8. Nah, jadi analisis matematis tadi adalah berasal dari sini. Tapi saya tidak berikan. Saya langsung berikan rumus jadi saja tadi. Kita berikan rumus jadinya, yaitu ini. Jadi, langsung ini. Karena yang dipakai adalah ini atau ini. Nah, jadi dua ini aja yang kita pakai nanti. Ya, nanti matematisnya ini Anda pelajari sendiri. Dari mana asal-asalnya kok menjadi seperti ini, ya Anda telusuri di buku ini, maksud saya di materi ini ya, materi ini yang ada di daring sudah ada. Kemudian persamaan 36, nah ini persamaan 36 ini dapat digabungkan dengan kecepatan geser, yaitu dinyatakan seperti ini. Jadi V bintang ini kecepatan geser, yaitu tonol dibagi rho. Kecepatan geser ya, V bintang itu kecepatan geser adalah akar tonol dibagi rho atau sama dengan V kalikan akar F per 8. Nah, itu kecepatan gesernya.
Nah, untuk aliran fully developed tapi dalam pipa bundar, maka profil kecepatan alirannya seperti ini. Profil kecepatan alirannya adalah seperti ini. U itu kecepatan, ya, kecepatan aliran, tapi bukan kecepatan geser, kecepatan aliran. Yaitu U sama dengan 1/4 mu delta V per L dikalikan R kuadrat min R kuadrat kecil. Nah, R kuadrat ini jari-jari dari pusat sampai ke dinding pipanya. Kalau R kecil dari pusat sampai ke tertentu tapi belum sampai ke dindingnya. Ya, jadi terserah mau menggeser berapa dari pusat ke pinggir ya, tapi belum sampai kepada dindingnya, itu R kecil. Nah, lalu penurunan tekanan juga dapat dikaitkan dengan debit aliran. Debit aliran Q ya, I sama dengan V dikalikan A. Nah, kaitan apa namanya? Kaitan penurunan tekanan terhadap kaitannya dengan debit adalah bisa digunakan persamaan ini. Jadi kalau debitnya tahu, kemudian diameternya tahu, panjangnya tahu, mu-nya tahu, maka delta P bisa dicari ya, tanpa harus mencari kecepatan lebih dulu. Tadi kan mencari kecepatan lebih dulu. Ya ini kan harus tahu kecepatannya dulu. Ini harus tahu. Oh sorry. Ini harus tahu kecepatannya dulu. Ini juga harus tahu kecepatannya dulu. Nah sekarang kalau kecepatannya tidak tahu tapi debitnya tahu, nah itu bisa langsung menggunakan yang persamaan ini. Tapi ini dengan catatan bahwa pipanya adalah pipa bundar. Ya, kalau pipa kotak ya harus ada modifikasi dari ini. Nanti lain lagi. Persamaannya harus dimodifikasi kalau dia tidak bundar. Nah, kita lanjut. Nah, ini yang disebut dengan faktor gesekan itu F. Ya, F ini adalah faktor gesekan. Nah, sekarang F ini persamaannya sama dengan 64 dibagi RE. Itu untuk aliran laminer. Untuk aliran laminer, faktor gesekan fluidanya hanya tergantung pada Reynolds number. Reynolds number itu apa rumusnya? Ya ini. Rho VD per mu atau VD per V. Tapi ini V kecil ya. V kecil ini viskositas kinematis. Kalau mu adalah viskositas dinamis. Ini viskositas dinamis. Nah, jadi kalau Anda membaca buku ini akan ketemu ya. Jadi khusus untuk laminer dan di dalam pipa bulat itu aliran apa namanya fluidanya, dia dikatakan laminer jika F sama dengan 64 per RE. Atau syaratnya adalah RE-nya, bukan F-nya tapi RE-nya. F-nya ini hanya konsekuensi saja ya. F-nya ini kalau laminer maka harus begini. Tetapi syarat laminer adalah ini. Kurang dari sama dengan 2000. Nah, itu RE-nya. Sebetulnya secara visualisasi Anda bisa melihat laminer atau turbulen, yaitu jika alirannya membentuk lapisan-lapisan yang tidak tidak bersentuhan satu sama lain, atau katakanlah sama-sama lurus ya. Kalau Anda menaruhkan warna dalam aliran itu, dia tidak akan mencampur kemana-mana ya. Tetapi kalau yang turbulen adalah berpola sehingga bisa bercampur ke warnanya itu. Kalau yang laminer itu bisa membentuk garis lurus. Tapi di sini tidak ada gambar ya, tidak ada gambar visualisasi. Namun kelemahannya kalau pakai visualisasi, kalau pipanya adalah pipa pralon yang tidak transparan. Kalau pipa akrilik yang transparan bisa dilihat, kalau pipanya pralon tidak transparan maka menggunakanlah ini yang betul-betul harus Anda pegang. Syarat laminer adalah RE kurang dari sama dengan 2000. Ini harus dipegang, harus diingat-ingat sampai Anda lulus sarjana.
Jadi RE itu kurang dari sama dengan 2000 adalah laminer. Jika RE lebih dari 2300 disebut dengan RE berada pada rentang 2000, RE berada pada rentang 2000 sampai 2300 disebut aliran transisi. Ada yang batasnya ini adalah 3000 ya. Jadi 3000. Tapi setelah 3000 ke atas itu turbulen. Nah, ternyata di sini nih 2300 ini ada yang menganggapnya ini turbulen, tapi yang betul-betul turbulen itu kalau sudah 3000. Sehingga ini 2000 sampai 2300 dianggap transisional. Nah, kemudian yang untuk yang turbulen adalah di atas 2300 atau di atas 3000 lah. Nah, RE-nya di atas 3000. Ini RE ya, RE lebih dari ini. Atau lebih dari 2300 juga disebut turbulen, tapi yang paling tentara sekali, paling jelas sekali, paling umum adalah sudah 3000. Namun demikian, jika nanti Anda menghitung suatu persoalan dan mendapatkan RE di antara ini adalah transisi, tapi di atas 2300 boleh Anda anggap sebagai turbulen, ya, sebagai turbulen. Kalau yang sudah 3000 sudah otomatis turbulen. Nah, sekarang kalau pipanya adalah pipa halus, ya, pipa halus tapi alirannya turbulen. Alirannya turbulen sudah berkembang sempurna. Itu yang Anda pakai untuk mencari faktor gesekannya adalah ini. Ini yang disebut dengan persamaan Blasius. Nah, ingat-ingat ya, ini beda nih. Ini yang laminer. Yang laminer adalah yang ini. Ini laminer. Yang ini adalah turbulen, tapi untuk pipa halus. Terus kalau pipanya kasar bagaimana? Ya, ada persamaan lainnya yang lebih akurat atau lebih sesuai. Ini khusus untuk pipa yang halus, maka F-nya bisa digunakan F Blasius, yaitu 0,316 dibagi RE pangkat 0,25. Itu bukan RE kali 0,25 loh ya, itu RE pangkat 0,25. Nih, pangkat 0,25. Lah terus bagaimana Pak kalau dia itu turbulen tetapi pipanya tidak halus? Yaitu menggunakan diagram Moody untuk mencari F-nya. Menggunakan diagram Moody. Nanti di situ ada korelasi antara E per D. Ini E per D. E adalah kekasaran absolut permukaan dinding pipa sebelah dalam. Itu E-nya. Nah, kalau yang pipa halus E-nya ini 0. Sehingga E per D sama dengan 0, maka pakai rumus ini. Kalau E per D tidak sama dengan 0, jangan pakai rumus ini, tetapi pakai diagram Moody. Nah, jadi tidak boleh Anda kalau E per D-nya tidak sama dengan 0, kok Anda menggunakan ini, tidak boleh. Harus menggunakan yang ini. Itu untuk aliran turbulen. Kita lihat contohnya di sini. Ini ada contoh. Nih, contoh. Berapakah penurunan tekanan dalam sebuah pipa horizontal dengan diameter, nah ini D-nya, diameter, dan panjang pipanya adalah hanya segini, ya, ini alirannya pendek ya, kalau 50 meter itu pendek. Kemudian S-nya atau SG-nya sekian, mu-nya sekian, dan kecepatannya kebetulan sudah tahu. Kecepatannya sudah tahu 0,5. Nah, kalau ada S, Anda harus tahu S itu spesifik gravity yang sudah
seringkali kita bicarakan, S itu sama dengan royat dibagi rho air. Sehingga royatnya kalau dia S-nya 0,8 maka royatnya adalah 800. Karena S sama dengan royat, ya, royat dibagi rho air. Nah, rho air rata-rata 1000, Anda ambil 1000 lah ya. Berarti kalau 0,8 kan berarti royatnya sama dengan S dikalikan rho air. 0,8 dikalikan 1000, maka hasilnya adalah 800. Nah, untuk menghitung Reynolds number-nya, karena kita mau mengetahui regimnya, regim aliran ya, regim alirannya, itu harus mencari RE dulu. Apakah dia itu turbulen atau apakah dia itu laminer, maka harus dicek dengan menggunakan Reynolds number ini, ya, menggunakan Reynolds number ini. Rumusnya sudah diketahui, rho VD per mu. Nah, ini sudah ada semua, mu sudah ada, V-nya sudah ada, diameternya sudah ada. Tetapi harus Anda ingat, ini semua satuannya harus disamakan. Artinya kalau meter ya pakai meter. Jangan ada meter, ada milimeter. Nah, ini kalau dijadikan meter maka menjadi 0,01. Ini rho PD, ini rho-nya, ini kecepatannya, ini diameternya yang sudah dirubah menjadi meter. Lalu dibagi dengan viskositasnya, yaitu ini. Maka hasilnya adalah 267. Nah, jadi alirannya adalah laminer. Alirannya laminer karena kurang dari 2000. Nah, ini kadang-kadang mahasiswa itu ya tidak memperhatikan, sehingga tidak tahu bahwa batasnya laminer itu adalah 2000. Maka mohon diingat-ingat, mohon dicatat bahwa untuk laminer itu maksimal 2000. Ya, jadi syaratnya RE harus di bawah 2000, sama dengan 2000, dari di bawah dan sama dengan 2000, ya, atau sama dengan 2000. Pokoknya kurang dari sama dengan 2000, itulah laminer. Nah, karena dia laminer, jangan menggunakan persamaan Blasius, tapi pergunakanlah persamaan ini. F sama dengan 64 dibagi RE, ketemulah 0,24. Nah, itu lalu delta P-nya, delta P tadi menggunakan rumus, sudah ada rumusnya ya kan. F L per D kalikan rho V kuadrat per 2. Nah, tinggal masukkan saja, F-nya sudah dapat dari sini. L-nya ada di sini. FL per D, D-nya ada di sini. Kalikan rho-nya sudah dihitung ini. Lalu dikalikan V kuadrat, V-nya ada ini. Lalu dibagi 2, hasilnya 120 kilopascal atau 120.000 pascal. Nah, kita jadikan kilo sehingga menjadi 120 kilopascal. Ya, kita lanjut ya. Itu sudah tahu laminer, sudah tahu turbulen. Kita contoh lagi. Ini ada contoh penurunan tekanan. Nah, ini sekarang penurunan tekanan yang diketahui. Lalu yang dicari adalah kecepatan alirannya dan apakah alirannya turbulen. Nah, jadi kalau tadi mencari penurunan tekanan, lah sekarang dibalik, penurunan tekanannya sudah ada. Nah, penurunan tekanannya sudah ada, maka kita disuruh mencari kecepatannya berapa. Nah, kalau misalkan alirannya turbulen dan pipanya
misalnya pipanya adalah pipa halus, ya, pipa halus, maka kita mencari pakai persamaan Blasius F-nya. Ya kan? Tadi F sama dengan apa di Blasius? 0,316 sorry, dibagi dengan RE pangkatnya 0,25. Nah, ini menggunakan faktor gesekan Blasius. Oleh sebab itu di sini ya, ini F-nya ini. Oleh sebab itu Anda tulis delta P dulu, kemudian F, kemudian L per D rho, kemudian RE mu rho D kuadrat per 2. Ini adalah berasal dari ini karena RE tadi, RE kan sama dengan rho V D per mu. Nah, karena kita belum tahu RE-nya, kita cari V-nya saja. Nah, V-nya dicari maka menjadi seperti ini V-nya. Nah, ini untuk menggantikan di dalam sini. Ini sebetulnya kan V ini, V kuadrat. V kuadrat Anda ganti dengan ini. Nah, setelah ini Anda hitung dikalikan, ya, kita kalikan yang sudah tahu apanya. Kalau RE-nya belum tahu, biarin saja. Jangan dikerjakan RE-nya, karena RE-nya tidak tahu. Yang sudah tahu adalah hanya 2.800, seperti contoh soal tadi, tetapi delta P-nya sekian. Berarti yang sudah tahu adalah diameter sama panjangnya, tetapi kecepatannya belum tahu, karena kecepatan itu yang dicari. Kalau soal tadi kan kecepatan sudah tahu, tetapi yang dicari delta P. Lah sekarang ini dibalik dia. Delta P sudah tahu, tapi kecepatannya tidak tahu. Sedangkan dimensi yang lainnya sama. Nah, kalau itu, maka tinggal masukkan ini L-nya. Di sini masukkan lah ya. Ini masukkan dulu kalau kilopascal 2800 kalikan 1000. 2800 kalikan 1000. Ini supaya menjadi pascal. Lalu di sini tetap RE karena kita tidak tahu RE-nya berapa. Ini kita masukkan, ini kita masukkan, ini kita masukkan. Nah, ini RE-nya juga biarkan saja karena kita tidak tahu. Lalu dibagi 2, hasilnya adalah sekian. 711 dibagi 320 RE pangkat 1,78. Nah, 79 apa 78? 75, 1,75. Nah, ini disamakan dengan ini. Maka diperolehlah RE sebesar 3000. Alirannya adalah turbulen. Nah, kalau RE-nya ketemu, ini RE ada RE-nya ya, maka V-nya juga ketemu. Ini pakai rumus ini. Ya, ini. Kalau RE-nya sudah ketahui, maka V-nya bisa dihitung dan kecepatannya menjadi 5,74 meter per sekon. Jadi menjadi jauh berbeda dari soal tadi yang soal kecepatannya hanya 0,5. Nah, sekarang yang soal berikutnya ini yang diketahui delta P-nya lebih dulu, kemudian mencari V, ternyata besar sekali V-nya ya. Kecepatannya besar sehingga delta P-nya ya besar. Nah, sekarang persamaan empiris. Persamaan empiris ini adalah berdasarkan percobaan atau penelitian. Ya. Ini ada beberapa penemu untuk mencari faktor gesekan. Persamaan empiris yang pertama adalah Prandtl ini. Ya, Prandtl ini. Nah, ini rumusnya mencari F-nya itu ada kanan kiri, ada F-nya ini. Sehingga bagaimana cara mencari F di sini adalah harus coba-coba. Anda memasukkan, hitung dulu RE, misalkan RE-nya berapa,
Lalu Anda masukkan F-nya berapa, F-nya berapa. Nah, nanti apakah di sebelah sini sama dengan yang ini. Kalau belum sama, ganti F lain. Misalkan 0,5, sini 0,5, sama belum. Kalau belum sama, cari lagi. Misalkan 0,4, sini 0,4, 0,1 atau 0,1, dan seterusnya. Sampai antara kanan dan kiri tanda sama dengan ini adalah sama. Gitu. Antara kiri dan kiri tanda sama dengan dan kanan tanda sama dengan itu sampai menjadi sama. Ya memang ya capek, ya kan? Kalau pengen gampang ya pakai komputer menghitung ini, mungkin pakai program MATLAB kalau sudah diajari komputer, ya kan? Atau pakai Excel, sehingga dengan coba di Excel gampang, tidak menghitung pakai kalkulator berulang-ulang. Nah, ini adalah perantol dengan bersamaan seperti ini, dengan RE-nya adalah di bawah sampai hingga 3,4 kali 10 pangkat 6, 3,4 juta ya. Ya, sampai 3,4 kali 10 pangkat 6. Nah, yang tadi itu faktor gesekan Blasius itu sebetulnya juga empiris ya, tapi untuk pipa yang halus, dan dia akan akurat jika RE-nya itu antara ini. Ya, antara ini. Tapi ya bolehlah kita pakai di bawah ini misalkan 3000, 3500, tetapi dengan catatan bahwa pipanya adalah pipa halus kalau untuk Blasius ya. Pipanya pipa halus. Tapi ini semua ya pendekatan ya, ini pendekatan saja. Lalu ada persamaan lain yaitu yang Nikuradse. Nah, ini sudah untuk yang kasar nih, untuk yang pipa kasar. Ya, untuk yang pipa kasar berarti turbulen ya, turbulen dan pipa kasar ini karena ada faktor E-nya ini. Nah, ini. Kalau tadi yang sebelum ini yaitu perantol tidak ada ininya, tidak ada faktor kekasarannya. Ini tidak ada faktor kekasarannya, berarti pipa halus. Ini juga tidak ada faktor kekasarannya, berarti pipa halus. Nah, sedangkan di sini sudah muncul, ini berarti untuk pipa kasar. Sehingga kalau nanti memprediksi F untuk pipa kasar, jangan pakai perantol maupun jangan pakai Blasius, tapi pakai Nikuradse ini ya, yang ada kekasaran pipanya, atau pakai Colebrook-White juga boleh, ini ada kekasarannya juga ini. Jadi hati-hati memilih persamaan empiris ini ya. Kapan harus menggunakan Blasius, kapan harus menggunakan perantol, kapan harus Nikuradse atau Colebrook-White. Jadi kalau Blasius sama perantol itu bisalah dipakai ya, bisa dipakai sama lah kira-kira. Mungkin nanti hasilnya berbeda sedikit. Tapi kalau yang sudah ada kekasarannya ya Anda memakailah Nikuradse atau Colebrook-White atau Halan. Jadi ada 3. Yang ini ada 3. Yang untuk pipa kasar ya, ada 3 macam ini. Ada 3 macam persamaan empiris untuk pipa kasar. Sedangkan yang halus ada 2, yaitu perantol dan Blasius. Ya, itu. Kemudian Colebrook-White ini di samping memprediksi faktor gesekan, dia juga bisa memprediksi memprediksi debit. Jadi debit yang mengalir dalam suatu pipa itu dapat diprediksi dengan Colebrook-White seperti ini. Tetapi ya harus ini variabel, semua ini harus diketahui. Kalau ada variabel yang tidak diketahui ya nggak bisa diprediksi ya. Jadi semua variabel di sini harus diketahui baru bisa diprediksi. Lalu ada yang memprediksi diameter. Nah, jadi tadi memprediksi faktor gesekan, memprediksi debit yang mengalir dalam pipa. Sekarang justru memprediksi diameter pipanya. Nah,
jika misalkan debitnya tahu, ya, side debitnya tahu. Ini ada debitnya tahu, debit tahu. Lalu ada HF-nya tahu, ya. HF itu adalah head loss. Head loss karena gesekan. Jadi pengubahan delta P ke dalam H yang tadi di awal, ya. Di awal yang satuannya menjadi meter, kalau delta P kan satuannya Pascal. Nah, kalau HF ini satuannya adalah meter, perubahan delta P ke HF. Nah, ini diprediksi oleh Swamy dan Jin. Nah, Swamy dan Jin itu bisa memprediksi berapa sih diameter pipa ini. Nah, jadi dia tidak mau mengukur dan memprediksi, ya, saya prediksi saja pipa ini diameternya sekian, kalau debitnya sekian, L-nya sekian, HF-nya sekian, oh berarti debitnya sekian, diameternya sekian. Nah, ini untuk yang akurat untuk RE-nya dari 3000 sampai 3 kali 10 pangkat 8, berarti hampir semua turbulen ini di sini. Ya lumayan lah sampai 10 pangkat 8, ya, menjadi 10 pangkat 10. Lalu untuk, nah ini sebetulnya bukan K per D ini, ya, karena kita harus konsisten, yaitu adalah E per D. Karena di sini pakai E. Ini E, dan ini adalah E per D di antara ini. Hasil E per D-nya, jadi E dibagi D-nya, D-nya diameter dalam karena diameter luar, ya. Diameter dalam, E-nya adalah kekasaran pipa. Lah, itu kira-kira beberapa faktor gesekan empiris. Kita kasih contoh di sini. Kita kasih contoh nih. Berapakah penurunan tekanan dan rezim alirannya dalam jarak seperti panjang pipanya 150 meter, sebuah pipa mulus atau halus, dan diameternya adalah 100 mm. Kemudian mu-nya adalah ini tambah, ini mestinya meter kuadrat sekon di sini, ya, itu salah satuannya. Kita lihat satuan sebelumnya ini, malah tadi di atas ini. Ini kilogram meter sekon, ya, satuannya viskositas ini kilogram meter sekon, ya. Jadi ini kilogram meter sekon, bukan kilogram meter kubik, ya. Jadi Anda jangan sampai keliru. Ini kilometer sekon. Apabila kecepatannya sekian dan yang B kecepatannya sekian. Nah, jadi Anda mencari penurunan tekanan aliran di dalam sebuah pipa yang alirannya ada dua macam. Jadi dicoba-coba, kan misalkan alirannya saya 0,6, dah berapa sih kerugian tekanannya sepanjang pipa itu. Nah, kemudian Anda ganti, coba sekarang alirannya saya besarkan menjadi 3 meter per sekon, berapa penurunan tekanannya, dan seterusnya. Anda boleh menggonta-ganti, ya kan, kecepatannya boleh ganti 1, 2, atau 10 sekalian, dan nanti seperti apa bisa digrafikkan nanti delta P-nya, ya kan, dengan kecepatan. Misalkan Anda membuat grafik begini, di sini P, misalkan di sini delta P. Di sini delta P, nanti grafiknya seperti apa? Apakah nanti grafiknya begini, ataukah begini, ataukah begini? Nah, nanti Anda bisa tahu kalau Anda mau mengubah-ubah ini. Mengubah ini, misalkan 1 itu 0,6 di sini. Nah, mungkin di sini nanti 1, mungkin 2, 3, misalkan di sini 5, atau sini 10, dan seterusnya. Nanti Anda akan memperoleh grafik hubungan antara kecepatan dengan penurunan tekanan. Lah, kunci utama untuk mengetahui rezim aliran, Anda harus mencari RE. Itu kunci pertamanya yang harus Anda bongkar dulu, atau yang harus Anda hitung dulu.
Ya, RE rumusnya kan ini, ya kan? Tadi rho PD per mu tinggal dimasukkan saja. Ini adalah misalkan air rho-nya 1000 ini umpamanya ya. Ini rho-nya adalah 1000. Ini bukan air. Nah, rho-nya 1000. Maka tinggal 1000 dikalikan kecepatannya, kita milih yang A dulu, 0,6, lalu diameternya adalah 0,1, lalu viskositasnya 0,001. Hasilnya adalah 60.000. Kalau 60.000 berarti turbulen. Nah, turbulen kita lihat F faktor gesekannya di sana. Kalau di sini tidak ada keterangannya pipanya, tapi ini pipa mulus, berarti bisa pakai rumus Blasius ini. Ya, bisa pakai rumus Blasius menghasilkan ini. Jadi kalau tidak punya diagram Moody, Anda bisa menggunakan Blasius asalkan pipanya mulus. Nah, kalau F-nya sudah ketemu, maka tinggal masukkan ke rumus ini untuk menghitung delta P-nya. Untuk menghitung delta P, maka ketemu ini tinggal masukkan angkanya. Ini dari 0,19 kalau diagram Moody ya. Kalau menggunakan Blasius pakai 0,02 ini ya selisihnya akan sedikit saja. 0,02 dan 0,195 kali 150 dibagi 1 kali 1000 kali 0,6 kuadrat. Nah, sekarang kalau kecepatan kecil saja sudah turbulen, berarti otomatis yang 3 ini pasti turbulen. Kita cek saja pakai RE. Ini menghasilkan turbulen. Tapi lagi-lagi karena ini pipa halus boleh pakai ini. Jadi Anda nanti pakai ini atau pakai ini, saya betulkan saja. Walaupun ini ada perbedaan sedikit nih, ya, tapi saya betulkan saja karena ini pipa mulus. Jadi ini mencari di diagram Moody. Nah, di diagram Moody itu ketelitian kita membaca. Kalau ini kan sudah pasti karena pakai persamaan. Nah, begitu. Ini sekarang dapat 96,5 kilo. Tadi adalah 5,265 kilo. Ini sekarang 96,5 kilo. Nah, mungkin bisa Anda coba pakai kecepatan 0,05 misalkan. Nah, Anda coba masukkan sini apakah jadi turbulen, apakah laminer. Anda cek dengan pakai ini, cek dengan kecepatan sekian misalkan. Nah, itu cara menghitung faktor gesekan dan penurunan tekanan. Kita lanjut. Nah, ini ada contoh berikutnya lagi. Nah, ini pada contoh 33A tadi, mana 33A ya, kita lihat dulu. 33A ini 33 saja, berarti 33 ini ya. 33 ini. Oh, 33 yang A. Maksudnya berarti yang kecepatan. Mungkin yang kecepatan ini maksudnya ya. Supaya laminer, berapakah kecepatan maksimumnya dan penurunan tekanannya? Oh, berarti kita mencari tekanannya, ini tidak perlu pakai A anak ini. Mencari kecepatannya supaya tetap laminer itu, maka kecepatan maksimumnya berapa dan kerugian tekanan atau penurunan tekanannya itu berapa. Nah, ingat kalau laminer maka F-nya Anda ganti dengan ini. F-nya adalah 64 dibagi RE. Kecepatan maksimum pada aliran laminer untuk kondisi ini RE 2000 kan, karena batasnya adalah 2000. Jadi 2000 inilah kecepatan maksimum tetapi alirannya masih laminer. Nah, ini. 2000. Tinggal Anda masukkan ke rumus ini. 64 dibagi 2000 0,032. 0,032, tapi masuk di sini ya. RV sama dengan RE mu per rho D. Nah, RE-nya Anda ganti 2000, ini 2000 dikalikan mu-nya 0,001
lalu dibagi dengan 1000 kalikan 0,1 menghasilkan kecepatannya adalah 0,02 dan faktor gesekannya tinggal dihitung. Jadi kecepatannya sudah tahu, faktor gesekannya tahu, maka delta P-nya tinggal Anda hitung dan akan memperoleh 9,6 Pascal saja. Nah ini ternyata dia laminar kalau kecepatannya sama dengan ini atau di bawah ini, berarti tadi saya minta 0,05 ini kemungkinan besar masih turbulen karena harus sekian, ini kecepatan maksimumnya. Berarti Anda untuk mencapai laminar boleh saja pakai 0,01. Tapi ini tidak maksimum, kalau maksimumnya ya ini ya. Ini kecepatan aliran fluidanya maksimum, tetapi masih dikelompokkan ke dalam laminar. Nah, itu Anda harus pahami di situ. Maksimum, tetapi masih dalam kelompok laminar. Kalau turbulen ya tak terbatas, kan? Karena dia justru mulai dari 2300 RE-nya atau dari 3000 RE-nya ke atas. Tapi kan tidak mungkin mengalirkan dengan kecepatan yang tidak terbatas, ya kan? Tidak mungkin. Ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini contoh berikutnya ini menggunakan persamaan Halan dan persamaan Colebrook-White ya. Ini jadi kita mencoba menggunakan persamaan tersebut. Di sini soalnya adalah berapakah nih laju aliran air yang viskositas kinematis. Nah, viskositas kinematis ini berarti P kecil ya, dalam sebuah pipa baja komersial. Nah, ini disebutkan bahannya, berarti nanti ada kekasarannya. Ada kekasarannya berapa? Itu apa namanya, baja komersial. Mungkin bisa terbuat dari baja atau tembaga, itu kekasarannya berapa. Terbuat dari aluminium, itu kekasarannya berapa. Terbuat dari pipa PVC umpamanya, itu kekasarannya berapa, dan lain sebagainya. Nah, di sini di contoh soal adalah bahannya pipa baja komersial. Nah, lalu ingin tahu kekasaran daripada pipa baja ini, itu biasanya ada di diagram Moody. Jadi Anda ketik saja diagram Moody di Google itu. Jadi sebentar, ini di sini ada contohnya, enggak, diagram Moody. Semoga ada diagram Moody. Oh, tidak ada di sini, tidak ada contohnya ya. Tapi Anda bisa ketik di Google itu diagram Moody. Ini coba saya ketik di Google. Di sini ya, happy birthday. Siapa yang ulang tahun? Kita ketik di sini diagram Moody. Ini seperti apa? Nah, ini dia. Jadi Anda boleh memilih yang mana saja ini, yang menurut Anda adalah gampang. Nah, ini biasanya di sini nih bahannya nih. Ini di sini nih ada materialnya nih, kalau kita klik ya umpamanya. Nah, ini ada materialnya. Kemudian di sini ada kekasarannya nih. Nah, jadi ada macam-macam di sini. Saya kurang bisa membaca ini karena kecil ya. Tapi
disitulah ada materialnya, jadi Anda tidak perlu bingung-bingung. Nah, ini saya besarkan. Nah, ini ada kalau ini baja kling, lalu konkrit itu apa ya, semen atau cor, lalu besi ya, lalu besi, lalu galvanis steel, jadi pipa galvanis, lalu pipa besi cor, lalu baja, lalu cuping. Nah, ini ada draw cuping, itu yang pembuatannya adalah ditarik ya. Nah, itu ada, nanti ada banyak juga material yang lain kalau di di diagram Moody yang lain. Nah, selain itu untuk ini diagram Moody ini Anda bisa download saja, lalu dikopikan di Word, kemudian dibesarkan di Word itu sehingga Anda gampang. Ini contohnya misalkan kita menggunakan pipa halus ini, misalkan RE 10/6 ya, 10/6, kita tarik saja ke sana sampai nubruk garis yang ini umpamanya, lalu tarik ke sana lagi ketemu 0,025. Itu cara menggunakannya, tapi kita contoh soalnya adalah penggunaan persamaan persamaan empiris ya. Kita kembali dulu ke persoalan ke sini ya. Itu saya hanya menunjukkan bahwa material ini E-nya atau kekasarannya dapat dilihat pada diagram Moody. Jadi Anda mendownload dulu supaya tahu ya. Nah, kekasaran untuk baja komersial ini adalah sebesar ini, meter. Kalau di diagram Moody pakai mili, dia di sini mili. Biasanya pakai mili. Ini pakai meter, ini K atau E. Kalau pengen konsisten kita pakai E ya, tapi ini tidak konsisten ya. Ini E ya. Nah, ini E per D. Nah, E per D itu adalah E ini dibagi diameter pipanya, yaitu ini. Nah, ini E per D. E per D. Ini kalau satuannya sudah sama-sama mili langsung bisa dibagi. Kalau satuannya beda ya harus disamakan dulu baru dibagi. Nah, maka E per D-nya menghasilkan ini. Ya, ini E per D-nya menghasilkan sebesar ini. Lah, kita masuk ke persamaan Halan. Ini tadi persamaannya kita lihat dulu. Ini sudah dimasukin pakai angka soalnya ya. Jadi yang persamaan empiris Halan itu adalah ini. Nah, ini ada E per D di sini nih. Ini E-nya, ini D-nya. Tapi ada 3,7. Nah, ada 3,7. Nah, kita menggunakan persamaan ini. E per D-nya sudah ada. RE-nya adalah kita asumsikan lebih dulu. Lalu ketemu super F. Ya, kita lihat dulu dah. Ini ke soalnya. Nah, ini. Kita asumsikan RE sangat besar nih. RE sangat besar sehingga tadi sesuatu di sini dibagi dengan RE. Kalau RE-nya besar maka ini mendekati 0. Ini mendekati 0, yang ini adalah ini. Yang ini ada 37. 37 itu angka di depan tadi, di depan E per D ya. Maka setelah ini kita masukkan angkanya, maka akan ketemukan F-nya. Lah, setelah F ini ketemu, kita gunakan untuk mencari V, kan gitu. Ini mencari V-nya ini. Ya, ini mencari V-nya. Tinggal masukkan 5 meter ini apa? 5 meter ini kerugian tekanan tapi dalam bentuk head atau head loss. Nah, atau head loss itu di situ. Itu head loss. Kita namakan head loss kan tadi kan, ya kan, pengkonversi dari yang dikonversikan dari tekanan
kerugian tekanan dibagi dengan gamma. Nah, ini sudah ada HF-nya di sini sudah ada 5, diameternya adalah ini, F-nya ketemu dari sini. Ini. Lalu L-nya sudah ada di soal. L-nya ini jarak atau panjang. Ini. Sehingga ketemulah kecepatannya sekian. Ya. Ini sebetulnya kan dari sini HF. Ya kan? Jadi HF sama dengan F L per D. Ini F L per D, ya, FL per D, FL per D kali V kuadrat dibagi 2G. Nah, ini asal mulanya. Sehingga kalau mencari ini, ya ini tinggal dipindahkan ke sini, maka jadilah persamaan seperti ini. Nah, sudah ketemu V, maka Anda menghitung Reynolds-nya. Reynolds-nya ketemu 540.000. Ini Reynolds-nya ya. Kalau Reynolds-nya sudah ketemu, baru coba dimasukkan kembali ke sini. Yang tadi RE-nya asumsinya kan besar sekali nih. Besar sekali sehingga ini menghasilkan 0. Nah, sekarang kita coba lagi RE-nya. RE yang ini kita masukkan ke sini. Pakai rumus yang sama. Ya, dimasukkan semua angka-angkanya. Lalu ketemulah F sekian. Kalau F sekian sudah ketemu, maka pakai rumus ini lagi. Pakai rumus ini lagi, maka ketemu V lagi. Setelah V ketemu lagi, maka cari RE kembali. Nah, mencari RE kembali. Setelah RE kembali, setelah RE ketemu kembali, dimasukkan lagi ke sini. Ketemu F lagi. Lah, Anda lakukan ini berulang-ulang sampai F-nya tidak berubah. Nah, ini kebetulan sudah tidak berubah ini. Dari di sini, ya, dari sini sampai sini sudah tidak berubah. Nah, kalau sudah tidak berubah, berarti nilai F itu sudah betul. Nah, itu. Kalau nilai F-nya sudah betul, maka iterasi yang tadi berulang-ulang mencari F, berulang-ulang mencari RE tadi, di stop, dihentikan. Ya, dihentikan. Kemudian Anda hitung itu Q sama dengan VA. Jadi karena ini sudah tidak berubah, maka V-nya ya sudah benar ini. Tinggal V dikalikan A. A-nya kalau diameternya tahu kan ini pi per 4D kuadrat. Itu luas penampangnya kan A. Kecepatannya adalah ini. Maka ketemulah debitnya. Itu. Nah, sekarang kita coba prediksi menggunakan Colebrook-White. Ini Colebrook-White. Nah, kalau pakai Colebrook-White, ya, side yang diasumsikan di sini adalah HF, misalkan. Ya, misalkan HF. Tapi ini kebetulan HF-nya sudah ada 5. Berarti tidak perlu pakai iterasi karena sudah diketahui di soal. Ya, ini diketahui di soal. Sehingga tinggal memasukkan ke rumus ini saja. Masukkan ke rumus ini. Ketemulah Q sebesar ini. Sekarang tinggal dibandingkan ini. Ini dengan ini. Ini produksi Halan. Ini produksi Colebrook and White. Nah, ternyata bedanya hanya kecil sekali. Ya, bedanya sedikit sekali. Jadi Colebrook-White juga bisa digunakan untuk memprediksi. Halan juga bisa dipergunakan untuk memprediksi debitnya. Yang penting ada faktor kekasarannya. Nah, seperti itu cara menggunakan persamaan empiris Halan dan empiris Colebrook-White. Ya. Nah, ini ada contoh lagi. Kita banyakin saja contohnya ya.
Ini contohnya air mengalir dengan laju 91 liter per sekon menempuh jarak 500 meter. Dalam sebuah pipa baja komersial lagi. Ya, pipa baja komersial, kebetulan sama komersial lagi. Horizontal, jadi pipanya itu dipasang horizontal sehingga penurunan tekanannya jadi mengalami kerugian sekian kilopascal. Nah, ini berapakah ukuran minimum pipa jika viskositasnya adalah sekian? Menggunakan MUDI dan menggunakan Swami dan Jin. Nah, ini dua metode. Yang satu menggunakan diagram MUDI, yang satu menggunakan Swami Jin. Nah, kita lihat jawabannya. Kalau pakai diagram MUDI, itu kita yang pertama adalah memisalkan. Ya, ini memisalkan. Jadi ini kita rumus D-nya ini kan diperoleh dari sini ya. Dari sini sama dari sini. Jadi dari sini sama dari sini bisa diperoleh D yang seperti ini, tapi masih dalam bentuk rumus ini belum tahu. Nah, masih dalam bentuk rumus. Nah, lalu dimisalkanlah F-nya ini. Jadi ini sembarang ini. F-nya sudah misalkan sembarang. Ngambil misalkan 0,015. Nah, dimasukkan ke sini. Ini F-nya diganti itu 0,015. Ini yang selain F kan sudah ada semua. Informasi selain F kan sudah ada semua ini. Sehingga tinggal F saja kita masukkan ke sini, memperoleh D sekian. Memperoleh diameter 0,145. Nah, kalau diameternya sudah tahu, maka kecepatannya bisa dihitung. Kecepatannya bisa dihitung, yaitu menggunakan Q per A. Ya, Q per A itu adalah berasal dari hukum kekekalan atau kontinuitas, kekekalan massa atau kontinuitas ya, dulu di bab sebelumnya. Jadi V sama dengan Q dibagi A. Nah, kalau diameternya sudah tahu, maka A-nya juga bisa dihitung. Lalu ketemulah V. Nah, setelah ketemu V, maka Anda hitung Reynolds number. Hitung Reynolds number ternyata ketemu sekian. Wah, berarti ini turbulen. Nah, ingat, ini turbulen dan pipanya sudah diketahui bahannya yaitu baja komersial. Berarti ada E-nya atau K-nya. Ya, E-nya dilihat di diagram MUDI tadi sekitar 0,00045 meter. Ya. Lalu dibagi diameter daripada pipa baja itu sendiri, yaitu diameternya adalah ini. Kita ketemunya ini dengan asumsi F-nya sekian. Lah setelah K per D ini ketemu, maka lihatlah di diagram MUDI mencari F ini. Nah, mencari F ini di diagram MUDI dengan angka ini sama RE. Jadi diagram MUDI kan begini. Nah, yang bawah sini adalah RE, sedangkan yang vertikal di sini adalah frictionnya F-nya. Nah, F. Nah, sehingga di sini cari yang mendekati 81525 yang mendekati ini. Lalu tarik ke E per D, ini E per D. Cari E per D-nya yang sama dengan ini. 0,0003. Nah, misalkan garis inilah, garis ini misalkan ketemu itu, maka tinggal tarik dari sini ke atas, nabrak garis ini, lalu lihatlah di sebelah kiri sini. Ya, ini ketemu F di sini, ada angkanya di sana, di diagram MUDI ada angkanya. Itulah ambil F ini hasilnya, F. Lalu dengan harga F ini, harga F yang terbaru ini, Sidet cari kembali harga D-nya. Nah, D-nya sekarang ketemu 0,1455. Lalu dari D ini cari lagi V-nya. Setelah ketemu V, cari lagi RE-nya.
Nah, setelah ketemu RE, Anda muter kembali, mencari lagi F-nya lewat diagram Moody, sampai nanti F ini tidak berubah. Kalau ini kebetulan F-nya sudah tidak berubah, ya stop. Sudah stop. Berarti apa namanya yang dicari di sini berapa per minim pipa diameternya ya, berarti diameter minimumnya sekian. Ya, jadi kalau pengen dia menjadi turbulennya berkurang atau Reynolds number-nya adalah mengecil, maka Anda membesarkan diameter. Apa yang terjadi kalau diameternya ini, Pak, saya mau kecil saja diameternya. Nah, kalau kecil, nanti ininya yang meningkat. Kalau diameternya semakin kecil, ini kerugian tekanannya atau penurunan tekanannya yang meningkat. Sehingga ini dibuatlah minimal. Minimal sekian supaya tidak ada peningkatan kerugian tekanan. Jadi kalau dibesarkan, ini turun. Gitu maksudnya, maka ini minimal, tidak maksimal tapi minimal, supaya tidak melebihi ini delta P-nya. Nah, itu cara menggunakan diagram Moody. Lalu kita menggunakan Swamming Engine. Swamming Engine kan ada rumusnya sudah ya. Ya, ini rumusnya. Tadi di atas kan sudah dijelaskan Swamming Engine. Tinggal memasukkan saja angka-angkanya ini. Ya. Angka-angka ini tinggal dimasukkan semua karena sudah ada semua. Tinggal dimasukkan, ketemulah sekian. Lah ini coba kita lihat dengan yang metode ini. Dengan yang metode ini apa namanya? Metode diagram Moody, ini diameternya sekian. Ini diameternya sekian ya, selisih sedikit. Ini lebih besar berarti lebih aman, ya kan? Tidak terjadi kenaikan pressure drop, tidak terjadi kenaikan kerugian tekanan. Hasilnya dekat dari kedua metode tersebut. Nah, sekarang bagaimana? Itu semua rumus-rumus tadi adalah kalau pipanya bundar. Nah, sekarang bagaimana jika pipa tidak bundar? Nah, maka dicarilah yang disebut dengan diameter hidrolik. Anda mencari diameternya yang disebut dengan diameter hidrolik. Caranya bagaimana? Ya, kita lihat berikutnya ini. Ini kan tidak bundar ya. Ini bundar tapi dia ada yang bagian dalam, ada yang bagian luar. Jadi terisi cairannya tuh di sini, di gap-nya ini. Nah, ini kotak tidak bundar. Ini malah bentuk segitiga. Apa ini? Ada segitiga, ada yang berbentuk luasan juring. Nah, ini segitiga, ini kan tidak bundar. Maka kalau tidak bundar harus dengan disebut diameter hidrolik. Nah, ini bundar tapi isinya tidak penuh. Ini yang sini kosong, yang ini terisi tapi ini kosong. Nah, ini tidak boleh pakai D. Anda tidak bisa menggunakan D-nya langsung, diameter langsung ini tidak boleh. Diameter langsung boleh dipakai asal ini penuh. Nah, syaratnya itu pipanya harus penuh cairan. Kalau tidak penuh, misalkan setengahnya, sepertiganya, 3/4-nya, dan lain sebagainya, harus menggunakan diameter hidrolik. Ini F kalikan RE-nya. Ini. Nah, kalau yang tadi laminer kan kalau yang pipa bulat tadi ya, itu sama dengan 64 dibagi RE. Sehingga F dikalikan RE ini sama dengan 64. Ini tadi untuk pipa bundar. Nah, kalau untuk pipa yang seperti ini penampilannya, penampangnya seperti ini F kalikan RE-nya berbeda-beda. Ini juga berbeda-beda ya, gantung alfanya. Nah, yang kotak juga berbeda-beda FRE-nya ini. FRE-nya berbeda.
Yang ini karena melewati selongsong juga FRE-nya juga berbeda. Lebih dari 64 nih, lebih besar. Ini juga lebih besar. Ada yang lebih kecil nih ini. Ini yang perbandingannya setengah, 3/4, dan 1 ini lebih kecil dari 64. Oke, caranya mencari bagaimana? Nah, ini cara mencarinya adalah pakai rumus ini. Ya, ini DH, namanya diameter hidrolik. Jadi saya ingatkan kembali, jangan sekali-kali langsung menggunakan diameter pipanya jika pipa itu tidak terisi penuh. Itu perlu dicatat. Jika pipanya tidak terisi penuh, maka jangan sekali-kali menggunakan diameter pipanya secara langsung. Jadi Anda harus menggunakan diameter hidrolik. Nah, ini A, ini luas penampangnya ya. Luas penampangnya itu dicari dengan ini, dengan diameter dengan diameter aslinya. Kalau luas penampangnya tetap dianggap seperti ini. Lalu per itu keliling basah. Nah, kalau misalkan ini terisi setengah ya, misalkan terisi setengah, berarti keliling basah itu hanya setengah diameter ini. Ya, hanya segini. Hanya setengahnya ini ya. Kalau dia 3/4, misalkan isinya sekian ya, dari sini ke sini. Keliling basah ini harus dihitung panjangnya berapa. Dari misalkan ini adalah A, ini adalah B. Bukan dari sini ke sini, tapi dari sini mengikuti pipanya ini terus sampai ke titik B ini. Ini adalah keliling basah. Nah, jadi kalau dia penuh ini, kalau satu pipa ini adalah terisi air penuh, maka pernya atau keliling basahnya ya ini sepenuh lingkaran ini, keliling lingkaran. Itu kalau terisi penuh. Ya, kalau penuh ya keliling lingkaran, yaitu PD. Nah, kan? Itu adalah PD kalau penuh. Kalau tidak penuh ya misalkan dari ini ya dari sini sampai sini. Kalau setengahnya misalnya ya dari sini sampai sini kan gitu. Tapi ingat A-nya tetap A luasan pipa itu. Ini contoh lah supaya Presiden tidak bingung ya. Air mengalir secara laminer pada pipa berpenampang segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi misalkan begini. Jadi panjang ini sama dengan panjang ini, sama dengan panjang ini. Kan sama sisi, ya kan? Nah, ini penampang pipanya adalah segitiga seperti ini, bukan bunder tapi ya seperti ini. Nah, panjang sisi-sisinya 1 cm. Jadi ini 1 cm. Ini 1 cm, ini 1 cm. Ya. Berapakah penurunan tekanan untuk kecepatan sekian jika panjang saluran sekian, mu sekian, S sekian. Nah, langkah pertama, Anda tidak boleh langsung menggunakan ini 1 cm diameternya. Anda boleh. Ini kan hanya panjang sisi miring ini, panjang sisi segitiga. Anda harus cari dulu luasan segitiga itu. Nah, ini. Harus cari dulu luasan segitiga. Tinggi segitiga tersebut adalah akar daripada 1 kuadrat min setengah kuadrat. Ini baru tingginya, tinggi segitiga. Nah, luasannya kan setengah alas kali tinggi. Ini luasannya yang di belakang angka 4 ini, setengah alas kali tinggi. Lalu dibagi per. Lah, pernya tuh keliling basah. Keliling basah tadi kan 1 cm, 1 cm, 1 cm, berarti 1 cm ditambah 1 cm dijadikan meter ya. 1 meter ditambah 0,01 ditambah 0,01 tambah 0,01, maka DH-nya ini ketemu. Nah, jadi cari dulu A-nya kalau dia diameternya kalau dia bukan pipa bulat yang penuh cairan. Cari dulu A-nya seberapa, lalu cari DH.
diameter hidrolik. Setelah ketemu DH, baru bisa mencari RE. RE-nya menggunakan DH ini. Kalau DH-nya belum ketemu, Sida tidak bisa mencari RE. Nah, RE-nya adalah 616, berarti laminer. Nah, RE-nya ketemu, Sida mencari tabel F dikalikan RE sama dengan berapa untuk segitiga sama sisi. Nah, kita lihat di daftarnya di atas. Kita coba lihat. Jadi kita karena sama sisi maka sudutnya kan 60. Nah, ini 60. Sudut ini 60, sudut ini 60, sudut ini 60. 2 alfa sama dengan 60, maka alfanya sama dengan 30. FRE-nya 53,3. Ini dicari dari tabel, kita lihat. Dari tabel ini. Ya, ini yang sama sisi ya, katakanlah ini dah sama sisi karena ini alfanya 30. 2 alfa 60. Alfa sama dengan 30. Alfa sama dengan 30 ini. Alfa yang 30 untuk yang bentuk ini, maka F kalikan RE sama dengan 53,3. Ya, paham ya? Alfa, di sini cari, yaitu 53,3. F kalikan RE 53,3. Ini. F dikalikan RE sama dengan 53,3. Ini ya, ini. Maka F sama dengan 53,3 dibagi RE, kan gitu. 53,3 dibagi RE. Nah, ini RE-nya sudah ketemu 616. Maka ketemulah F-nya sekian. Nah, kalau F-nya sudah ketemu, maka Sida mencari penurunan tekanan atau pressure drop atau kerugian tekanan ini gampang. Tinggal masukkan rumus ini. Tapi ini jangan lupa, ini DH ya. Sorry, ini kurang. Jadi DH, ini tinggal memasukkan angka-angkanya. Ketemulah 360 kilopascal. Nah, oke, sementara sampai di sini saja dulu. Kita ketemu di pertemuan berikutnya untuk membahas yang ini dan seterusnya. Terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa dan kiranya bisa bertemu keluarga dalam kondisi sehat walafiat di rumah. Silahkan kalau mau pada mudik mulai sekarang, tidak apa-apa. Kita ketemu minggu berikutnya dan semoga bermanfaat.